tidak makan tuh nggak apa-apa dong berarti? Kalau skip 1 atau 2 kali itu nggak masalah banget loh sebetulnya. Cuman kan kadang orang tua cemas ya. Iya cemas banget. Tiap waktu makan sudah mulai marah-marah sampai di satu titik saya cekokin kata ibunya gitu. Daripada anaknya kurus kemudian jadi stunting nanti ibunya lagi nih ujung-ujung yang disalahin. Akhirnya baru melihat kursi makan atau sendok atau mangkok anaknya udah histeris. Agak sulit untuk memperbaikinya karena pasti kita akan berkolaborasi entah dengan psikolog atau dengan psikiatri. Bicara soal empati pasti nggak ada habisnya. Ilmunya juga berkembang terus dan menariknya di setiap negara itu ilmunya beda-beda dan perkembangannya juga beda. Jadi buat ibu-ibu yang penasaran, hari ini aku kedatangan narasumber untuk ngobrolin empati lebih dalam lagi bersama dengan Dr. Meta Hanindita, spesialis anak, subspesialisnya nutrisi ya dok ya. Betul. Wah, ini kita akan spesifik bahas tentang empati dan bagian nutrisinya. Dan aku sebenarnya pengen banget nanya-nanya soal Agatha juga ya. Boleh gas. Gas. Oke, kabarnya gimana nih dok sekarang? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Mbak Grita gimana? Sehat. Mentalnya juga sehat. Amin. Alhamdulillah. Oke, sekarang nih aktivitasnya selain praktek apa lagi dok? Yang pasti jadi istri dan ibu ya, aktivitasnya gak berhenti-berhenti. Terus selain pelayanan di rumah sakit juga ngajar, nguji, bimbing karena kebetulan staf pengajar juga di FK-nya. Terus sekarang lagi persiapan untuk ngerilis buku baru. Buku keberapa ini dok? 19 kayaknya 19 ya? Emang hobi nulis ya dok ya? Iya dari dulu, dari kecil. Wih keren, Bawa. tapi passion juga sebagai dokter gitu ya? Iya. Makanya ambil dokter ya? Iya makanya nulisnya soal medis nih sekarang. Kalau enggak udah fiksi nih soal Oh. drama. Percaya banget. Kalau misalkan yang merah itu kan saya punya nih dok, yang buku resep empati, tapi yang merah itu buku keberapa tuh? Waduh, keberapa ya? Lupa, mungkin sekitar ke-13 deh ya, apa ke-12, lupa deh. Oh itu selalu ada tuh di toko-toko buku Gramedia, saya lihat nomor 1 empasnya dokter yang warna merah ya dok ya. Alhamdulillah. Dan ini akan ada yang baru lagi dok? Ini udah ada sih, ini kayaknya rilis tahun lalu. But anyway kita mau bahas tentang nutrisi anak ya dok. Boleh. Ya? Sebagai seorang spesialis anak dan juga subspesialis nutrisi nih, itu tuh kalau boleh tahu cangkupan ilmunya seluas apa dok? Oke, jadi kalau subspesialis nutrisi dan penyakit metabolik kalau di Indonesia namanya, sesuai namanya, jadi aspek nutrisi mulai dari makronutrien, mikronutrien, mulai dari bayi sampai dengan 18 tahun. Selain itu juga berbagai gangguannya mulai dari stunting, underweight, wasting, faltering, sampai overweight atau obesitas. Kita juga menangani nutrisi pada anak dengan berbagai penyakit, karena kan pasti berbeda tuh. Betul. Dengan penyakit jantung bawaan beda, penyakit ginjal, penyakit liver, kanker, semuanya itu tercakup di situ. Sementara itu kan soal nutrisi ya. Kalau metaboliknya ini lebih ke kelainan metabolisme bawaan yang mungkin masih banyak orang belum ngeh, tapi ini tuh merupakan penyakit langka yang membuat tubuh tuh jadi nggak bisa memproses zat tertentu karena adanya kelainan genetik dari enzim metabolisme gitu. Oke, wah ini menarik ya yang metabolik ini. Nah ini tuh orang tua banyak nggak tahu juga kalau ternyata ada penyakit metabolik bawaan. Itu tuh maksudnya bawaan dari lahir atau ada genetik juga bisa? Kelainan genetik. Berarti dari orang tuanya dong ya? Atau jadi biasanya kan ada mutasi genetik memang dari sananya gitu. Oke, dan zat-zat tertentunya tuh apa aja dok contohnya? Misalnya ada galaktosemia, ada phenylketonuria, ada maple syrup urine disease, itu ada banyak banget jenisnya, ada mukopolisakaridosis, ada banyak memang. Oke, dan itu intinya ada zat yang tidak bisa diproses atau dibuang yang harusnya misalnya toksin harusnya dibuang jadi tidak terbuang misalnya. Akhirnya menumpuklah zat-zat toksik itu di dalam tubuh yang akhirnya akan mengakibatkan berbagai gejala. Oke, nah itu cara taunya gimana dok untuk orang tua apalagi yang bayi belum bisa ngomong ya? Ada beberapa hal yang pasti akan membawa orang tua ke dokter. Karena misalnya gini, anaknya tadinya baik-baik aja nih pada saat lahir, tiba-tiba dalam waktu berapa hari kok jadi nggak mau nyusu, jadi lemah, letih, lesu, jadi misalnya tidur terus atau kadang kejang pada saat bayi, atau bisa jadi orang tua mencium aroma-aroma yang aneh
sirup maple gitu kan, aneh banget ya di aroma tubuh dari seorang bayi. Kemudian biasanya ada riwayat juga karena kelainan genetik ya, entah dari anggota keluarganya atau mungkin kakaknya juga pernah gitu. Jadi pasti langsung dibawa ke rumah sakit. Itu gitu. bayi di bawah 6 bulan juga bisa? Bisa. Yang ASI eksklusif juga bisa? Bisa. Oke. Nah itu juga berpengaruh sama berat badan gak sih dok? Misalnya nggak naik-naik gitu? Ya, most likely ya. Oh, Nggak semua tentu, tapi memang kebanyakan ada. Oke. Nah kalau zaman sekarang ini dok, dokter kan udah jadi dokter anak kan udah lama banget ya berarti ya. Nah kalau sekarang nih dengan media sosial yang begitu cepat kan banyak sekali yang bisa kita serap ilmu dari media sosial. Ada nggak sih dok yang sekarang menarik nih buat dokter, mungkin ilmu-ilmu empati dan juga ASI zaman sekarang? Sebetulnya karena perkembangannya sangat cepat ya, apalagi teknologi juga kan ikut berkembang. Ada beberapa hal yang cukup menarik yang mungkin zaman dulu kita nggak pernah kepikiran gitu. Misalnya freeze dried breast milk, kalau pernah dengar, sempat ramai juga tuh di media sosial. ASI-nya dibuat jadi bubuk. Oh oke. Ya. Iya. Tapi tentu saja itu juga masih kontroversial karena memang selain manfaatnya tidak lebih superior dibandingkan ASI, tetap yang terbaik adalah ASI langsung. Selain itu juga aspek keamanannya juga masih perlu diteliti lebih lanjut. Kalau dari MPASI, wah ini nggak kelar-kelar nih, soalnya banyak banget tren yang beredar ya. Mulai dari MPASI Jepang, kalau dulu pernah ada menu tunggal, menu 4 bintang, sekarang MPASI Jepang. Terus nanti akan ada lagi tren-tren harus pakai kaldu MPASI khusus, harus pakai garam Himalaya, ikannya harus salmon, minyaknya harus Evo, ESO apalah itu. Itu selalu ada memang yang baru. Oke. Padahal sebenarnya empati tidak sesusah itu ya. Memang tidak sesusah itu karena prinsip dasarnya hanya locally available and affordable. Oke. Itu suka bikin dokter gemes nggak sih? Gemes banget. Kalau boleh diketik ya tulisannya GMZ BGT di caps lock semua ya, gemes banget gitu. Apalagi karena banyak orang tua yang merasa FOMO gitu ya, orang lain di media sosial posting harus pakai itu kayaknya, oh aku juga harus pakai itu. Tapi banyak yang sebetulnya memaksakan diri, memaksakan kondisi karena harganya kan nggak murah. Akibatnya yang diberikan jadinya tidak cukup, jadi tidak memenuhi kebutuhannya. Nah selain itu juga karena banyak yang merasa itu wajib, yang benar-benar penting malah jadi terlewatkan. Oke. Nah itu juga masuk ke sini ya dok, fakta-fakta empati ya dok ya. Betul. Saking banyaknya sampai jadi satu buku tuh. Iya, masa 567 fakta tentang empati, dan aku baca tuh ini singkat padat jelas gitu, jadi kayaknya aku bisa nih baca. Biasa kan kayak paragraf dulu panjang, penjelasan dulu, tapi ini kayaknya singkat padat jelas, jadi enak buat dibaca dok. Nanti aku akan baca ini. But anyway, kita ngomongin empati yang tadi kan dokter bilang sebenarnya tidak seribet dan serumit yang ada sekarang. Nah sebenarnya apa sih yang sederhana menurut dokter empati itu seharusnya ya udah gini aja cukup kok gitu. Oke. Prinsipnya tujuan MPASI itu adalah yang pertama tentu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. Yang kedua adalah melatih kemampuan makan bayi, mulai dari penerimaan rasa, tekstur, supaya nanti di usia 1 tahun dia bisa makan makanan yang sama dengan orang tuanya. Nah itu kurang sederhana gimana, jadi sebetulnya makanan apa yang bapak ibunya makan itu boleh-boleh saja diberikan kepada bayi, karena kan memang tujuannya memang melatih bayi sampai di titik itu. Nah cuman memang ada beberapa penyesuaian seperti tekstur, tentunya kan pasti akan berbeda. Terus selain itu juga mungkin gula dan garam masih dalam jumlah yang sangat terbatas dibandingkan dengan orang dewasa. Orang dewasa pun juga terbatas ya, tapi kan jumlahnya berbeda nih. Kemudian juga bisa kita lihat karena kebutuhan orang dewasa berbeda dengan anak, apalagi bayi, jadi pasti proporsinya juga beda. Misalnya kalau orang dewasa sayur atau buah harus banyak nih, beda. Lain halnya dengan bayi, sayur atau buahnya sifatnya hanya sedikit saja. Orang dewasa lemaknya harus kecil atau rendah gitu, nanti kolesterol. Tapi kalau bayi justru lagi butuh lemak yang tinggi-tingginya. Jadi memang simple aja, asal prinsip dasarnya dipahami, itu gampang kok. Oke. Kayak misalkan nih kan aku pernah dengar juga ada kayak orang tuh bilang kayak kan sop nih, misalkan sop makan rame-rame ya, papa, mama, anak gitu. Nah itu pakai garam kayak biasa aja kan, paling dia minumnya juga cuman sedikit doang garamnya, itu juga nggak masalah dok. Betul. Oke, besok kita makan sop. Berarti ada garam tuh sebenarnya boleh di di masa 6 sampai 12 bulan. Boleh. Sebenarnya empati itu
6 sampai 12 apa 6 sampai 24 bulan sih, Dok? 6 sampai 23. 23 itu artinya 23 bulan 29 hari. Begitu 2 tahun dia udah makanan keluarga yang seperti biasanya, bukan MPASI lagi. Oke. Tapi kan kalau misalkan kayak dari 12 bulan ke 23 bulan 29 hari itu tetap makan yang sama kan sama orang tua? Betul, tapi jangan lupa bahwa sayur atau buahnya masih sedikit, berbeda dengan orang dewasa. Kemudian lemaknya juga masih harus tinggi nih. Protein juga masih tetap memprioritaskan protein hewani. Tadi kan banyak banget dari media sosial nih ilmu-ilmu MPASI. Tapi ada nggak sih, Dok, tips dari dokter nih buat pilih-pilih yang mana informasi yang benar, yang mana yang enggak? Di era medsos seperti sekarang kan emang semua orang bisa share informasi, di mana informasi tersebut belum tentu benar secara ilmiah. Apalagi yang banyak di-share di media sosial tuh yang sifatnya adalah pengalaman gitu, atau testimoni lah istilahnya. Mungkin tips dari saya yang pertama adalah coba cari informasi dari official organization. Contohnya misalnya kalau MPASI mau berkiblat ke dokter anak kan biasanya ngurusin ya. Coba cari informasi yang official dari IDAI, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Selalu juga cek and recheck bagaimana background pemberi informasinya, apakah memang sudah sesuai atau enggak dengan guideline yang ada. Karena memang guideline yang ada di WHO, di IDAI, kadang di AAP, di Amerika, di Eropa, EFSGAN mungkin sedikit berbeda walaupun prinsipnya sama karena memang beda kondisi dan beda situasinya. Ya, itu kan kayak di mana-mana kan sebenarnya beda-beda ya, Dok. Kayak misalkan di Jepang nih tekniknya kan yang mulai dari satu menu aja gitu kan. Nah, terus di Eropa juga, di UK ada BLW, blood cleaning, beda-beda gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih, Dok, benang merahnya tuh pasti ada ya? Pasti ada, dan sebetulnya nggak segitu berbedanya. Memang yang namanya MPASI ini kan adalah makanan ya. Makanan itu termasuk dalam produk budaya. Karena misalnya di usia 6 bulan bayi kita diberi nasi, orang Amerika nggak akan kasih nasi. Orang misalnya Eropa juga nggak akan kasih nasi karena itu bukan makanan pokoknya. Disesuaikan dengan situasi lokal masing-masing. Selain itu juga kita perlu mempertimbangkan kalau di Indonesia angka stuntingnya, angka undernutritionnya, angka status gizi kurang, gizi buruknya masih tinggi. Sementara di negara maju angka obesitasnya yang tinggi. Jadi memang pasti akan selalu disesuaikan. Oke, jadi beda negara beda kebutuhan nutrisinya juga berarti ya? Sebetulnya kebutuhan nutrisinya sama, cuman kita akan ada sedikit penyesuaian. Oke. Nah, kalau di Indonesia sendiri nih, Dok, sebenarnya acuan aturan MPASI-nya berdasarkan apa, dan juga sebenarnya apa sih, Dok, MPASI itu harus gimananya? Oke, kita di Indonesia tentu merujuk dari rekomendasi IDAI. IDAI pun juga sebetulnya melihat dan menganalisis berbagai rekomendasi dari WHO seperti apa, kemudian dari AAP gimana, dari EFSGAN gimana, dari semua negara gimana, dan kira-kira yang paling pas diterapkan di situasi di Indonesia saat ini yang seperti apa. Pada prinsipnya MPASI itu ada 4 strateginya. Yang pertama harus tepat waktu, yang kedua harus adekuat, yang ketiga harus aman dan higienis, yang terakhir adalah disajikan atau diberikan dengan responsive feeding. Sebetulnya semua sama seperti itu. Ada nggak? Ini tuh lucu banget, Dok. Maksudnya 4 ini tuh kan sebenarnya katanya gampang ya, tapi pas praktekin kok susah sekali gitu ya. Curhat nggak ini? Nah, sebenarnya ada nggak sih, Dok, maksudnya pesan-pesan dokter nih yang benar-benar kuat untuk menjalankan 4 dasar itu terus akhirnya berhasil? Semuanya kayaknya yang menerapkan, apalagi dengan konsisten aturan makan ya, feeding rules, most likely berhasil, kecuali kalau memang ada penyakit yang lainnya. Tapi kalau anaknya sehat, menerapkan 4 strategi tersebut ditambah dengan aturan makan atau feeding rules, rata-rata justru memang berhasil. Kira-kira kapan, Dok, kelihatan berhasilnya? Ini tuh pertanyaannya agak spesifik ya kayaknya. Kalau untuk feeding rules itu biasanya bisa terlihat hasilnya 2-3 minggu setelah diterapkan secara konsisten. Oke. Jadi kalau 2-3 minggu sudah feeding rules, sudah dengan semua strategi dilakukan, tapi ternyata kok anaknya masih susah makan, berat badannya kok masih seret, harus segera dibawa ke dokter. Karena bisa jadi penyebabnya adalah underlying medical condition atau kondisi medis yang mendasari. Gitu. Nggak cuman sekedar makannya aja nih gitu. Berarti tepat waktu, adekuat, aman dan higienis, dan diberikan secara responsive feeding. Diberikan dengan responsive feeding. Nah, itu ada yang waktunya 30 menit itu tuh benar nggak sih, Dok? Yang harus 30 menit doang berarti. Dan baby chair ini sebenarnya butuh atau enggak, Dok? Perlu.
Pada prinsipnya gini, pada saat makan anak, sebetulnya bukan anak aja sih, kita juga ya harus duduk dan duduknya harus tegak. Kenapa harus duduk tegak? Karena stabilitas postur tubuh, jadi mulai dari tulang leher, tulang punggung, ke semuanya ini akan mempermudah koordinasi pada saat menelan, mengunyah, dan ini mempermudah waktu makan. Sebagai contoh, coba kalau lagi miring gini, telan ludah, sulit. Makanya harus yang tegak. Nah, posisi yang paling baik itu adalah 90 derajat gitu. 90 derajat. Itu ngaruh ke ininya, ternyata cara koordinasi menelannya gitu karena ya. stabil posturnya. Oke, berarti kalau dipangku sebenarnya nggak apa-apa juga dong ya. Selama posisinya seperti itu. Oke. Terus apa lagi ya kalau feeding rules? Durasi makan tidak boleh lebih dari 30 menit, jadwal makan harus dibuat teratur. Kemudian di antara waktu makan yang sudah ditentukan hanya boleh minum air putih. Itu jadwal. Untuk lingkungan harus dibuat menyenangkan, tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada distraksi, tidak boleh sambil nonton YouTube, tidak boleh sambil jalan-jalan, main dan lain sebagainya. Untuk prosedur di awal ditawarkan dalam porsi kecil. Apabila dalam 10-15 menit anak tidak tertarik untuk makan, maka ditunggu sebentar, ditawarkan secara netral. Kalau tetap tidak mau makan ya sudahi saja proses makan. Berarti sebenarnya tidak makan tuh nggak apa-apa dong berarti? Kalau skip 1 atau 2 kali itu nggak masalah banget loh sebetulnya. Cuman kan kadang orang tua cemas ya. Iya, cemas banget. Nanti langsung stunting nih, enggak. Iya. Oke. Berarti memang kalau dalam 30 menit emang dia benar-benar nggak mau makan, ya udah nggak apa-apa gitu. Sudahi proses makan biar dia juga belajar lapar ya berarti. Belajar mengenali sinyal lapar dan kenyangnya dia sendiri. Oke. Nah, kalau nutrisi nih ya, nutrisi dasar kebutuhan anak, itu seperti apa dan takarannya mungkin seperti apa, Dok? Untuk MPASI ya? Untuk MPASI itu maka kebutuhannya adalah 35-60% dari total kebutuhan kalori harus terpenuhi dari sumber karbohidrat. Lemak 30-45%, protein terutama protein hewani 10-15%, sayur atau buahnya sedikit saja karena sifatnya hanya sebagai pengenalan. Oke. Berarti buah sama sayur sedikit aja gitu ya. Oke, tapi gimana Dok cara ngitungnya? Ini kan tadi susah banget nih kayaknya kalau diinin. Contoh kita di 8 bulan lah. Nah itu berarti harus berapa mili itu? Itu dihitung dari, kan kalau di usia 6-8 bulan maka kebutuhan kalori rata-rata anak yang harus dipenuhi dari MPASI dari 200 kilokalori. Misalnya mau apanya nih? Mau hati ayam. Oke, hati ayam tuh kurang lebih sekitar 1 potongnya 35 gram mengandung 7 gram protein. Tadi kan 200 kilokalori. Kita ambil misalnya protein kan harusnya 10-15%. Tinggal dikalikan aja dengan total kalorinya berapa, 200, kemudian dikonversi. Ada semua tuh di Ada di mana? buku yang ini nih. Sebetulnya jadi gampang kok. Jadi kalau mau kita jadi tahu kalau hati ayam seberapa, kalau ayam seberapa, kalau telur seberapa, bisa dihitung sendiri. Berarti itu sebenarnya harus dihitung, Dok. Sebetulnya gini, ini agak ribet ya. Iya, ribet banget, Dok. Banyak orang tua yang tanya nih awalnya. Jadi proteinnya harus sebanyak apa supaya anak saya nggak stunting? Kalau dijawab secukupnya, pasti akan dijawab abstrak banget sih secukupnya gitu kan. Secukupnya untuk orang yang satu akan berbeda dengan orang yang lain. Tapi kemudian kalau dijawab ya mungkin sekitar sekian sendok makan. Sendok makannya yang lebar apa yang pipih, kemudian munjung atau enggak. Akhirnya dibilang ya udah sekitar 30 gram gitu. Ya ampun ribet banget dong, berarti harus ditimbang. Jadi maunya gimana? Tapi prinsipnya adalah pada saat kita sudah tahu kurang lebihnya 30 gram itu segimana, kita jadi tahu dan gak perlu ditimbang-timbang lagi. Akan bisa mulai kita udah hafal lah kurang lebih segitu. Kurang lebih seginilah ya gitu. Oke. Kalau saat masuk MPASI nih, Dok ya, perlu gak sih dikasih suplemen lagi? Suplemen apa tuh misalnya? Contoh zinc kayak gitu. Ya. Oke. Pada prinsipnya itu semuanya namanya mikronutrien. Mikronutrien itu adalah vitamin dan mineral. Jadi mulai vitamin A, C, B, D, apalah itu semua, dan mineral contohnya zat besi, zinc dan lain sebagainya. Prinsip pemenuhan mikronutrien yang paling utama adalah dari sumber alaminya. Misalnya zat besi, maka sumber alami yang terbaik adalah dari protein hewani yang merupakan sumber zat besi heme. Contohnya hati ayam, hati sapi, daging ayam, dan lain sebagainya. Tapi jika ini tidak memungkinkan, karena mungkin kapasitas lambung bayi masih sangat terbatas atau keterampilan makannya belum oke banget, maka pilihan kedua terbaiknya justru adalah dengan memberikan MPASI terfortifikasi zat tersebut. Tapi kalau memang ada defisiensi, ada hasil pemeriksaan yang menunjukkan dia memang kekurangan, atau mungkin pada saat ke dokter, dokter bisa menilai ini kayaknya kurang banget nih, maka boleh saja diberikan suplementasi. Tapi bukan berarti terus
semuanya harus karena Iya, kan iya. sangat tergantung. Oke, nah kalau misalkan anak nggak mau makan nih dok, Mm-mm. ini bener nggak sih ada suplemen penafsu makan atau sebenarnya itu hanya gimmick biasa aja? Itu ya, kalau ada satu orang yang nanya pertanyaan itu, saya dapat Rp1 ya, kayaknya sekarang udah jadi kaya raya, bertawan miliaran. Karena itu adalah pertanyaan yang pasti ditanyakan oleh orang tua. Sayangnya sampai dengan saat ini belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan suplemen tertentu dapat meningkatkan nafsu makan. Karena anak yang bermasalah makan itu pasti ada penyebabnya. Oke. Jadi there's no shortcut dengan berbagai suplemen tersebut. Oke, pasti ada penyebabnya ya dok. Ya. Dan kita harus cari penyebabnya apa. Iya. Teka-teki silang itu ya kan belum bisa ngomong. Itu teka-teki banget sih dok. Itulah tugasnya dokter sih. Oke. Heeh, Tapi yang kalau bisa misalkan dok, puji Tuhan kan sampai sekarang mungkin Agatha belum pernah GTM yang gimana banget. Semoga kan. enggak ya, Semoga amin. enggak. Nah tapi kan ada nih di rumah yang bilang anaknya tuh GTM banget. Itu tuh maksudnya GTM tuh bisa 1 minggu 2 minggu sama sekali tutup mulut dok. GTM itu sebetulnya bukan istilah medis. Jadi kalau ditanya definisi operasionalnya apakah 1 minggu, apakah 2 minggu, apakah benar-benar tutup mulut, apakah makannya pilih-pilih, itu juga nggak ada. Ya. Karena yang membuat istilah tersebut adalah mamah-mamah sendiri. Nah, mamah-mamah ini merujuk istilah GTM untuk anak-anak yang ada yang melepeh, ada yang mengunyah, ada yang susah ada yang susah mengunyah gitu ya. Jadi ngemut aja. Ada juga yang susah naik tekstur, makannya pilih-pilih, kemudian makannya sedikit atau literally bener-bener tutup mulut gitu. Nah, yang mana yang bisa jadi GTM tergantung. Kalau pertama berlangsung lebih dari 2 minggu, atau yang kedua kurva pertumbuhannya udah jelek, jadi kenaikan berat badannya sudah mulai tidak adekuat, entah dia mulai melandai, mulai mendatar atau menurun, ini harus segera dibawa ke dokter. Berarti tapi ada juga ya dok, misalnya memang benar-benar dia nggak mau buka mulut karena dia tuh trauma dipaksa. Oh ada. Memang ada, namanya adalah post traumatic feeding disorder. Oh ini ada istilah medisnya. Ada. Itu tuh memang karena dipaksa akhirnya dia menghasilkan trauma yang dia nggak mau makan gitu dok. Betul. Beberapa kali ada pasiennya loh beneran datang. Cerita dong dok. Beneran datang, dia itu gak mau makan, mungkin sulit makan. Ibunya kesabarannya setipis tisu dibagi 7. Jadi setiap waktu makan sudah mulai marah-marah, sampai di satu titik saya cekokin, kata ibunya gitu. Daripada anaknya kurus kemudian jadi stunting, nanti ibunya lagi nih ujung-ujung yang disalahin. Akhirnya sejak saat itu setiap jam makan drama. Baru melihat kursi makan atau sendok atau mangkok, anaknya udah histeris. Gila-gilaan. Nah ini agak sulit untuk memperbaikinya karena pasti kita akan berkolaborasi entah dengan psikolog atau dengan psikiatri. Karena ya memang harus dibenahi terlebih dahulu supaya dia tidak trauma. Ibunya pun juga kita berikan konseling, maksudnya bahwa pemberian makan itu sebetulnya kan orang tua tugasnya hanya menyiapkan, menyajikan. Mau dihabisin apa enggak, mau dimakan atau enggak, itu sepenuhnya hak anak. Tapi kalau ternyata kurva pertumbuhannya terganggu karena dia nggak mau makan atau karena makannya nggak sedikit banget, nggak pernah habis gitu ya, itu pasti ada sesuatu. Harus segera dibawa ke dokter. Itu umur berapa dok anaknya? Udah 1 tahunan sih. Oke. Nah kalau misalkan probiotik dan prebiotik itu tuh penting apa dok buat anak? Oke. Probiotik itu adalah mikroorganisme hidup ya, entah itu bakteri atau jamur, yang apabila dikonsumsi dalam jumlah yang cukup itu dapat bermanfaat untuk kesehatan, terutama kesehatan saluran cerna. Prebiotik adalah makanan, jadi itu serat sebetulnya yang nggak bisa dicerna tubuh dan jadi makanan untuk bakteri baik supaya bisa bekerja dengan optimal. Keduanya sangat penting, tapi sampai dengan saat ini nggak ada rekomendasi untuk memberikan probiotik maupun prebiotik secara rutin dalam bentuk suplemen. Sumber alaminya aja, ASI itu juga kayak probiotik dan prebiotik. Makanan misalnya kalau probiotik kayak yogurt atau kefir atau tempe itu juga ada probiotiknya. Prebiotik misalnya ada di pisang, ada di sayur-sayuran, di oat dan lain sebagainya. Oke dok, nah sekarang aku pengen tanya nih tentang penyimpanan makanan ya. Penyimpanan makan empasi. Ini kan sekarang udah mulai yang kayak pakai slow cooker, terus di blender. Padahal kan dulu disaring dok. Nah ini kan ada pro and kontra, katanya tuh disaring lebih bagus nih dok. Ini bener nggak sih dok? Nggak sebetulnya, karena perubahan yang terjadi apabila kita memblender itu hanya perubahan fisik. Jadi hanya tekstur, tidak mempengaruhi kandungan nutrisinya. Ada yang bilang kalau blender itu panas pisaunya bisa merusak nutrisi. Nggak sepanas itu juga. Jadi sebetulnya nggak masalah. Kita ini kan hidup dengan teknologi yang sudah canggih gitu ya. Jangan meribetkan diri sendiri selama teksturnya sesuai dengan usia. Apalagi blender zaman sekarang kan bisa kita atur nih tingkat
kekentalan, tingkat kekasarannya tuh bisa kita atur, Iya. nggak masalah. Jadi kayak pakai slow cooker juga nggak masalah. Yang sekarang nih yang terbaru-baru ada nggak sih dok teknologi-teknologi yang mungkin dari dokter itu kurang baik? Ada nggak? Rasanya sih enggak ya, slow cooker juga nggak masalah selama pada saat memasak di slow cooker jangan bolak-balik diintip. Karena pada saat dibuka tutup suhunya akan drop kurang lebih 10 derajat, di mana itu bisa jadi zona suhu yang berbahaya. Oh, Kontaminasi iya, kuman iya, bisa iya. terjadi. Oke. Jadi kalau saya ini punya blender, Mm-mm. punya kukusan, Mm-mm. punya slow cooker, Mm-mm. itu berarti aman semua dok ya? Aman. Aman, oke. Dan sebenarnya kan biar efektif waktu, tenaga itu kan sekarang ibu-ibu nih pada pagi-pagi dibuat, habis itu buat makan pagi, siang, malam. Itu juga dihangatkan tidak ada masalah dok? Balik lagi ke zona suhu berbahaya nih. Oke. Jadi tidak boleh menyimpan makanan, dalam hal ini MPASI, Iya. walaupun sebetulnya bukan hanya berlaku untuk MPASI, di suhu ruang lebih dari 2 jam. Itu kalau suhu ruangnya 25 derajat. Tapi kan suhu di daerah masing-masing beda ya. Iya. Kalau di Surabaya tuh siang bisa sampai 39 derajat, 38 derajat. Kalau suhu ruangnya lebih dari 32 derajat, nggak boleh nyimpan makanan lebih dari 1 jam di suhu ruang. Oh. Jadi kalau misalnya mau dimasak pagi untuk disimpan sampai malam, masukin kulkas dulu yang suhunya di bawah 5 derajat Celcius. Nanti pada saat akan dikonsumsi baru dipanaskan suhunya. Justru itu yang aman. Kalau nggak dipanaskan, kumannya sudah banyak itu pasti. Oh gitu. Berarti kalau mau makan buat siang sama malam taruh dulu di kulkas baru dipanasin lagi. Iya, jadi nanti pada saat pagi dia masak nih, langsung bagi dalam 3 wadah yang berbeda. Wadah yang pagi dipakai untuk sarapan sekarang, wadah yang siang sama wadah yang malam masukin dulu ke kulkas. Nanti pada saat akan dikonsumsi pas siang keluarin wadah yang siang, hangatkan. Tapi nggak apa-apa dok, panas-panas masuk kulkas. Nggak apa-apa. Oke, dah terus itu kan kalau seharian ya. Tapi kalau misalkan ada yang kayak buat besok atau buat lusa atau bahkan ada yang stok sampai 5 hari, itu boleh nggak sih dok? Atau mungkin ada tips gimana biar nutrisinya tuh nggak berkurang? Tergantung. Sebetulnya bukan kandungan nutrisinya yang berkurang, tapi lebih ke aspek keamanan atau food safety-nya. Karena si zona suhu berbahaya tadi. Kalau makanannya sudah dicampur antara daging, sayur, dan lain-lain, itu biasanya hanya bisa bertahan secara aman sekitar 2-3 hari, ada yang 1-2 hari. Jadi kalau memang butuhnya mau menyimpan lama, ya sebaiknya jangan lebih dari segitu. Jadi sebenarnya amannya ya udahlah sehari 1 lah ya gitu ya. Atau 2-3 hari masih oke 2-3 hari masih oke. Berarti nggak ada ya yang namanya nutrisinya rusak apa segala macam. Tapi ada nggak sih bahan-bahan nih yang nggak boleh dihangatkan? Soalnya saya pernah ngepost bayam, katanya ini nggak boleh dihangatkan nih. Boleh. Itu kayak udah lama banget jadi mitos ya, sampai sebetulnya boleh, nggak berbahaya, tapi bayam pada saat dipanaskan pasti akan menurunkan nilai nutrisinya. Jadi sebaiknya kalaupun mau dipanaskan ya nggak bolak-balik gitu. Ya sekali aja lah ya gitu. Tapi hanya bayam doang atau semua makanan itu kalau dihangatkan berkurang nutrisinya? Semua makanan berkurang, tapi terutama sayur ya. Sayur itu karena vitamin mineralnya itu gampang larut, terutama di suhu yang panas. Jadi emang sayur itu lebih gampang menurun nutrisinya dibanding yang lain. Tapi nggak apa-apa ya bayam dipanasin ya? Sebetulnya nggak apa-apa, selama disimpannya dalam suhu yang benar ya. Oke, suhunya yang benar yang tadi ya, yang masuk di bawah kulkas, 5 derajat kulkas. Sebenarnya ada beberapa teknik untuk feeding MPASI anak, dan sebenarnya kapan direkomendasikan, kapan tidak dianjurkan. Baik, sebetulnya yang direkomendasikan di berbagai organisasi kesehatan termasuk WHO, AAP, IDAI itu adalah yang responsive feeding. Responsive feeding itu adalah pemberian MPASI mengikuti sinyal lapar dan kenyangnya, di mana disesuaikan dengan kemampuan bayi sesuai usia. Jadi di usia 6 bulan, maka yang diberikan makanannya adalah berupa puree atau bubur yang lumat. Karena memang secara kemampuan motorik dia masih belum bisa nih pegang sendok, nyendok bubur, masukin ke dalam. Masih belum bisa juga makan finger food, karena di usia tersebut kemampuan oromotornya masih belum memungkinkan karena nggak ada gerakan rahang memutar, sehingga dia belum bisa mengunyah dengan baik. Makanya ditingkatkannya perlahan konsistensi atau teksturnya tersebut. Nah, seiring berjalannya usia, maka anak harus di-encourage untuk makan sendiri. Biasanya di usia 8-9 bulan, dia sudah bisa pegang finger food. Boleh dikombinasi terlebih dahulu, anaknya pegang finger food, ibunya menyuapi. Seiring bertambahnya lagi usia, dia bisa makan sendiri, boleh dilepas.
Itu yang responsive feeding, dengan mengenali sinyal lapar dan kenyangnya sesuai dengan kemampuan. Tapi kemudian ada metode pemberian MPASI alternatif nih yang namanya baby led weaning. Di mana baby led weaning itu sebetulnya dimulai dari awal makan sudah diberi finger food. Jadi dari awal pertama kali makan, bayi dipersilahkan untuk makan sendiri, memilih makanannya sendiri, dan ternyata penelitian tuh menunjukkan bahwa anak-anak yang mengikuti kelompok BLW ini karena memang kan sebetulnya dia masih belum mampu gitu ya, jadi akhirnya hanya bisa mengkonsumsi makanan yang lebih sedikit daripada yang seharusnya, lebih resiko stunting, lebih tinggi resiko anemia defisiensi besi karena agak kesulitan untuk makan protein hewani dalam bentuk finger food ya. Gerakan memutarnya masih belum ada di rahang. Selain itu juga lebih beresiko underweight atau berat badan menurut umurnya kurang. Jadi sekali lagi kalau dari WHO, dari IDAI, bukan BLW yang direkomendasikan, tapi yang responsive feeding. Kadang ada orang tua yang gini nih, saya responsive feeding kok dari 6 bulan, tapi nanti umur 8 bulan saya BLW. Itu kan responsive feeding namanya. Jadi bukan BLW lagi, yang disebut responsive feeding kan tadi ya kayak gitu. Ya pokoknya dari awal kan juga harus ada buburnya juga kan, teksturnya biar nutrisinya juga full juga kan di bubur tersebut kan. Bertahap lah ya. Oke, nah sinyal lapar nih dok, gimana cara kita mengetahui sinyal lapar anak? Jadi sinyal lapar dan kenyang itu akan sangat tergantung dari kapasitas lambung bayi. Dan kita lihat ya, kalau bayi newborn karena kapasitas lambungnya kecil, dia akan lebih gampang lapar. Kalau kita perhatikan sebetulnya setiap dia lapar itu durasinya akan sama terus, karena ini tergantung durasi pengosongan lambung. Biasanya mungkin newborn setiap 1,5 jam nangis minta nenen gitu ya. Seiring bertambahnya usia, kapasitas lambungnya semakin besar, durasi pengosongan lambungnya juga jadi akhirnya semakin panjang. Yang tadinya 1 jam, 1,5 jam jadi 2 jam. Demikian seterusnya. Nah, pada saat MPASI, durasi pengosongan lambung tuh rata-rata kurang lebih 100 menit. Atau ya kurang lebih 2 jam. Jadi kalau diperhatikan biasanya sinyal lapar itu akan muncul setiap 2 jam. Makanya di awal-awal jadwal makan diatur per 2 jam. Walaupun bisa berbeda pada anak yang lain ya. Bisa 2,5 jam, gak harus persis plek sama seperti itu. Jadi beda-beda tiap anak ya, tetap ada bedanya kan ya maksudnya. Tetap ada bedanya. Tapi kalau kayak Agatha ini kan 11 bulan dok. Nah itu tuh memang sinyal lapar itu belum kelihatan juga sih dok. Tapi udah dibuat jadwal teratur. Udah ada teratur. Pada saat, soalnya gini, kayak kita aja ya sebagai orang dewasa. Kalau kita punya jadwal makan yang teratur, misalnya jam 6 makan pagi, jam 12 makan siang, jam 6 lagi makan malam gitu. Jam 12 kurang setengah jam, kita udah kerucuk-kerucuk pasti. Udah mulai gaduh gelisah. Itu yang sebetulnya ingin kita kenalkan dan latih pada bayi. Yang sering kali terjadi, jadwal makan udah kita buat nih. Tapi biasa namanya emak-emak ya. Snack ya? Snacknya itu di luar jadwal. Jadi kayak terus-terusan sepanjang hari. Kadang gini, jam 6 pagi waktunya sarapan, anak makannya cuma sedikit karena mungkin masih ngantuk. Orang tuanya galau ya, gaduh gelisah, terus akhirnya gini, ya udah deh daripada nanti beratnya turun, stunting, kita kasih apa yang dia mau berupa snack. Terus panjang hari. Begitu siang, waktunya makan siang, dia masih kenyang gara-gara dikasih snack through the day gitu. Akhirnya dia menolak untuk makan atau makannya dalam jumlah sedikit. Ibunya panik lagi, kasih lagi snack. Demikian sampai malam, sampai berhari-hari. Akhirnya orang tuanya datang ke dokter dan bilang, anak saya kalau makan tuh susah, tapi kalau snack mau. Ya sebetulnya karena memang dilatih seperti itu. Berarti sebenarnya nih kalau untuk Agatha sekarang di umur 11 bulan, itu tuh harus ada selingan snack juga atau enggak sih dok? Nah, snack itu atau kudapan sebetulnya bukan hal yang wajib mengikuti selera makan atau nafsu makannya. Oke. Terus saya juga pernah dengar katanya kalau misalkan mau kasih anak jam 12 siang misalkan, itu 3 jam itu tidak boleh kasih apapun. Kembali lagi mengikuti sinyal lapar dan kenyangnya, nggak harus 3 jam. Kalau diperhatikan, kita kayaknya bisa nyatet gitu, misalnya jam segini nih kayaknya dia lapar nih gitu. Kita ikutin aja. Bisa setiap 2 jam, bisa 2,5 jam, bisa 3 jam, tergantung sinyal lapar dan kenyangnya dia. Sebenarnya nih kan kalau misalkan saya nih sebagai orang tua lihat anak umur sekarang 11 bulan harus bisa makan segini banyak. Tapi kan bener gak? Iya lagi teorinya begitu kan. Tapi kok anak saya enggak gitu. Ini cukup gak ya nutrisinya gitu. Tapi kalau dilihat setiap bulan ke dokter ya naik-naik aja 150 gram. Tapi kan tetap ya dok ya, maksudnya ini anak sekali makan cuma 5 sendok. Ini cukup gak sih nutrisi? Tapi perutnya udah buncit. Itu gimana dok sebagai dokter anak tuh sebenarnya
emang harus segitu nggak sih? Karena kan teorinya di 11 bulan katanya Agatha udah bisa makan 150 sampai 200 dikali 3. Yang saya lihat tuh kayak kok banyak banget. Banyak banget loh. 9 sampai dengan 11 bulan tuh rata-rata 125 mili Tapi 3 kali makan kan? per kali, jadi 3 kali makan. Ya itu kan belum sampai tuh dia. Oke. Nah itu tuh sebenarnya nggak apa-apa nggak sih? Soalnya saya lihat perutnya udah buncit. Dan berat badannya naiknya baik. Ya biasa aja. Oke lah kata dokternya. Oke, artinya gini, bahwa orang tua itu tugasnya cuma satu, hanya menyiapkan makanan bernutrisi lengkap seimbang dengan takaran yang ada. Tapi masalah anak mau ngabisinnya seberapa banyak, anaknya mau makan atau enggak, itu 100% hak anak. Kita kan lagi konsisten mengajarkan sinyal lapar dan kenyang. Oke. Jadi jangan sampai harus habis gimana caranya. Nggak perlu khawatir bagaimana cara evaluasinya. Salah satu yang paling gampang adalah dengan kenaikan berat badannya. Kalau kenaikan berat badannya setiap bulan adekuat, nggak masalah. Yang penting kenaikan berat badannya aja berarti ya. Betul, tapi jangan lupa nimbangnya harus yang bener ya, telanjang. Iya. Karena seringkali nggak ditelanjangin nih. Jadi akhirnya beratnya seolah-olah oke, tapi ternyata itu berat popoknya, berat celananya, dan lain sebagainya. Iya. Kalau di kan ke dokter terus kan? Iya. Maksudnya kalau ke rumah sakit kan Pasti ditelanjangin. nggak ditelanjangin justru kan sekarang. Emang ditelanjangin dok? Kalau di aku sih ya tetap. Oh enggak, kalau ini enggak, jadi kayak full terus dikurangin 100 gram. Itu nggak bisa juga. Nggak bisa Karena juga. belum tentu baju yang dia pakai itu benar-benar 100 gram. Dan kalau misalnya dibandingkan dengan pada saat dia kontrol bulan sebelumnya, emang bajunya sama yang dipakai, emang popoknya isinya persis sama. Jadi memang harusnya di bawah 2 tahun telanjang. Telanjang aja ya. Oke, nanti kita coba ya telanjang ya. Oke. Ini ada juga mitos kalau anak yang nggak mau makan coba diajak makan sambil dia nyeker. Nanti mau makan ini bener atau nggak dok? Ada sedikit benernya, ada sedikit enggaknya juga. Oke. Prinsipnya adalah anak yang susah makan itu bisa disebabkan oleh banyak faktor. Ada yang faktor perilaku, ada yang faktor penyakit, ada gangguan oromotor, ada gangguan sensori. Kalau memang penyebabnya adalah gangguan sensori, maka permainan sensori atau grounding seperti nyeker bisa sangat membantu. Tapi tentu tidak bisa digeneralisir. Jadi misalnya gini, anaknya nggak mau makan, ternyata gara-gara TBC gitu, karena sakit gitu ya. Mau diajak grounding sampai berapa kilo juga ya tidak akan menyelesaikan masalah makannya. Atau kalau ternyata masalah makannya disebabkan karena behavior, karena perilaku, karena dia tidak mengikuti feeding rules gitu. Makannya sampai 3 jam. Ada sampai 3 jam. Diajak nyeker sampai berapa hari pun juga ya tidak akan memperbaiki masalahnya kalau feeding rulesnya masih belum dibenahi. Oke, jadi cari tahu dulu ya apa masalahnya ya. Pertanyaan Pertanyaan dok, kok bisa 3 jam itu gimana dok makan 3 jam? Heran juga, tapi memang orang tua tuh biasanya berpatokan bahwa harus habis berapa lama pun 1 sendok. Ini bener-bener sabar orang tuanya ya, ditungguin. Dan kadang anaknya yang nggak sabar, jadi anaknya udah nggak fokus makan, udah deh mulai lari-lari, lupa dia lagi makan, makanya ditaruh aja di dalam mulut. Nanti udah keliling-keliling dia akan balik lagi, pas dilihat loh kok masih ada di dalam mulut, ayo telan. Kesulitan untuk menelan karena dia nggak belajar dengan baik, minum aja biar dorong tuh makanannya masuk. Nanti disuapin lagi, dia lari-lari ke sana lagi, ke sini lagi. Nggak inget lah, dia lupa kalau lagi makan, makanan ditaruh aja di dalam mulut. Terus aja demikian bisa sampai 3 jam. Wah, 3 jam sih the best. Makanya kalau ditanya, kebetulan di kasus itu ya, sehari makan berapa kali? Kan kalau 3 jam sekali makan 3 kali 9 jam berapa udah. jam itu? Itu 2 jam aja katanya, tapi saya pastikan harus habis. Tapi akibatnya anak jadi nggak kenal sinyal lapar kenyangnya. Nah, gimana sih dok solusinya atau cara feeding anak yang sebelumnya punya trauma makan? Kalau memang punya trauma makan itu harus dipastikan terlebih dahulu. Memang ada si post traumatic feeding disorder tadi. Ke dokter akan mungkin bisa berkolaborasi entah dengan psikolog atau dengan psikiater untuk menanganinya. Ibunya juga perlu diberikan konseling. Biasanya dilakukan latihan makan lagi dari awal, buat situasi makan yang menyenangkan, feeding rules tetap dijalankan, tapi tanpa pressure apa-apa. Oke dok, kalau naik tekstur nih, itu kan sebenarnya kalau secara teori harus sesuai dengan usianya ya. 68, 9-11, 1 ke atas. Nah, sebenarnya nih dok, boleh nggak sih lompat tekstur? Gini, perkembangan setiap anak itu berbeda. Jadi jalan aja beda-beda ya. Jalan ada yang 9 bulan udah jalan, ada yang 16 bulan baru jalan, ada yang pas di red flag 18 bulan baru jalan. Demikian juga dengan perkembangan keterampilan makan. Ada yang lebih cepat,
ada yang lebih lambat. Nah, kalau lebih cepat ini kita evaluasi terlebih dahulu. Misalnya usia 10 bulan gitu ya, dia udah pengen makan sama dengan tekstur makanan keluarganya. Kita lihat apakah yang pertama dia memang benar-benar bisa mengolah makanan tersebut, bisa ngunyah yang benar, ditelan benarkah. Kemudian yang kedua harus hati-hati ya, takut tersedak. Terus yang kedua kita lihat bagaimana kenaikan berat badannya. Kalau kenaikan berat badannya baik, berarti ya emang dia udah bisa, nggak masalah. Itu berarti sebuah keterampilan lah ya untuk makan itulah ya. Oke dok, aku mau tanya nih, kalau teknik empasi Jepang kan yang katanya makan satu tipe aja gitu, misalkan nasi, itu katanya bakal anti GTM. Ini bener atau enggak nih? Sampai sekarang nggak ada bukti ilmiah yang menunjukkan hal tersebut. Oke, tapi kalau tadi merujuk sama feeding rules itu kan sebenarnya harus duduk yang 90-90 nih dok. Tapi kalau misalkan diajak jalan-jalan itu berarti sama sekali tidak boleh. Sangat tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena selain pertama stabilitas postur nggak ada ya. Saat makan sambil berjalan-jalan resiko tersedak tinggi. Yang ketiga, dia tuh pasti akan lebih fokus pada kegiatan yang menarik, yaitu jalan-jalan lihat burung, lihat ikan, dan lihat orang-orang sekitarnya, yang akhirnya mengakibatkan dia lupa untuk makan. Padahal bayi ini masih belajar untuk makan, dia masih belum tahu gimana caranya mengunyah, belum tahu gimana caranya mengolah makanan sampai bisa ditelan. Ya itu nanti balik lagi, ditaruh aja di mulut, nanti begitu dia sadar, dilepeh, akan kesulitan juga nanti naik teksturnya. Oke, gimana cara ngajarin bayi ngunyah? Pertama, dengan kenaikan tekstur itu tadi ya, biasanya dia akan melihat juga pada saat makan bersama. Jadi selalu sempatkan untuk makan bersama dengan keluarga. Sebetulnya pada saat makan dengan keluarga ada banyak hal yang bisa dipelajari oleh bayi. Pertama dia lihat, oh mama papanya ternyata kalau lagi makan sambil duduk nih. Jadi dia juga harus duduk. Yang kedua, oh mama papa kalau lagi makan, makanan yang ada di meja semua diambil, nggak pilih-pilih, misalnya begitu. Yang ketiga, dia juga akan memperhatikan mama papanya nih kalau ngunyah, oh kayak gitu caranya, oh caranya nelen kayak gitu. Dia akan melihat, menirukan juga. Oke, berarti itu sangat-sangat penting ya untuk makan bersama ya. Kalau memang tidak bisa makan bersama seminggu, setiap hari, 7 hari berturut-turut, setidaknya 1 kali per hari aja. Nah ini mungkin yang aku belum lakuin dok. Smart. Oke, nah saat udah mulai empasi nih dok, anak kan udah bisa dikasih air putih ya. Nah itu anjurannya seperti apa sih dok, air putih dari mungkin 6 bulan sampai dengan setahun? 6 bulan sampai 1 tahun boleh diberikan, kalau AAP merekomendasikan mulai dari 120 sampai 240 ml per harinya. Kalau sekarang Agatha 250 ya, 250 ml. Itu hanya patokannya, tapi nggak bener-bener harus yang plek seperti itu. Kurang lebih lah ya. Ya kayak, soalnya kalau kita dengerin patokan tuh rasanya pusing banget gitu dok. Anak kita kok nggak nyampe segitu ya. Harus disesuaikan lagi dengan kondisi anaknya. Patokannya memang seperti itu. Kayaknya lebih 10 mili nih, terus langsung stres overthinking, nggak perlu lah. Oke. Dok, ini kemarin ada FYP juga. Aku lihat ada ibu-ibu yang dengan bangganya dia kasih teh ke anak. Waduh, umur berapa nih anaknya? Kecil, belum masih bayi. Ya setahun, belum nyampe 2 tahun. Oke. Sebenarnya udah banyak sih yang pro kontra di komen. Cuman aku pengen tahu dari sisi dokter, sebenarnya boleh nggak sih teh? Kalau nggak boleh, bolehnya diberikan kapan? Oke. Prinsipnya teh itu tidak mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh bayi. Jadi nggak ada karbohidrat, nggak ada lemak, nggak ada protein, nggak ada vitamin, dan nggak ada mineral. Sehingga kalau bayi diberikan teh, kan kita tahu kapasitas lambungnya masih kecil ya. Diminum mengenyangkan, akibatnya makanan atau minuman seperti susu atau ASI yang jauh lebih penting buat dia, jadi nggak kemakan atau keminum, atau jumlahnya malah berkurang. Resiko malnutrisi nih pastinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kandungan di dalam teh, misalnya ada tanin atau polifenol, itu bisa menghambat penyerapan zat besi apabila dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Yang ketiga, teh juga mengandung ada teofilin, teobromin, ada kafein juga. Ini stimulan, bisa mengganggu siklus tidur bayi. Yang terakhir, biasanya teh diberikan bukan hanya teh aja nih, ada gulanya. Padahal kan kadar gula masih dibatasi oleh bayi. Nah kalau ditanya terus mulai kapan boleh minum tehnya, di berbagai literatur tuh nggak pernah ada patokan kapan boleh mulai diberikan. Tapi kalau misalnya sudah rada besar gitu anaknya, anggaplah di atas 5 tahun, mau sesekali mencicipi dan bukan setiap hari atau dalam jumlah banyak, rasanya sih nggak masalah. Dengan syarat anaknya status gizinya baik, pertumbuhannya baik, cuman sesekali mencicipi aja nggak apa-apa sih. Oke, berarti memang tidak ada nutrisinya, makanya nggak ngapain, istilahnya ngapain sih dikasih orang nggak ada nutrisinya gitu. Betul. Ya. Jadi buat apa gitu. Sebenarnya bukan berbahaya gimana-gimana, cuma nggak berbahaya. Oke, cuman lebih
lebih ke apa ya? Menggantikan peran yang lebih Iya, penting. iya. Lambungnya jadi kepenuhan sama teh gitu kan. Apalagi kalau ada gulanya. Nah, kalau ada gulanya malah jadi bisa berbahaya tuh, karena kan iya benar. resiko karies gigi, terus juga resiko obesitas, tambah nggak mau makan juga karena udah kenyang dari gula ya. Iya. Oke dok, aku sekarang pengen tanya nih, dokter punya cerita nggak tentang ibu-ibu empati yang paling mungkin bisa mengedukasi juga teman-teman di rumah yang nonton nih, ibu-ibu yang lagi pusing. Cerita tentang pasien dokter aja yang menurut dokter paling oke buat disampaikan. Mungkin ada satu kasus nih ya, ada satu kasus di mana pasien ini bayi, pasiennya kayaknya baru usia 1 bulan, datang karena gangguan usus karena dikasih makan pisang. 1 bulan dikasih pisang? Oleh neneknya. Okay. Jadi karena ibunya bekerja, padahal masih 1 bulan ya, dia sudah harus bekerja, bapaknya pun bekerja, dititipkan ke neneknya. Kemudian pada saat dilakukan operasi dan lain sebagainya, bapak ibunya tuh juga bilang, iya udah kita kasih tahu dok, susah banget dikasih tahu bla 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 bla. Oke, saya coba kasih tahu. Oke. Terus akhirnya aku yang jelasin panjang lebar gitu ya. Selesai pulang, alhamdulillah jadi sehat lagi. Janji katanya nggak akan dikasih makanan lagi sebelum 6 bulan. Kemudian sekitar 1 atau 2 tahun lagi datang lagi adiknya dengan kasus yang sama, dikasih makan pisang juga. bukan pisang, yang ini dikasih makan nasi. Oke. Katanya pisang nggak boleh, jadi saya kasih nasi. Ya bener juga sih. Tapi maksudnya tuh nggak boleh dikasih makan, sama sekali. Nggak boleh pisang aja. Jadi rasanya ini pun juga jadi pelajaran buat kita semua bahwa memang benar it takes a village to raise a child. Jadi kadang support system dari lingkungan tuh sangat penting. Kalau ibu bapaknya mencari informasi sebanyak-banyaknya yang valid, tapi lingkungan yang kebetulan ada di sekitar anak tidak ikut diedukasi, tidak ikut tahu juga, akhirnya ya jadi kayak gini nih. Apalagi kalau soal feeding rules, ibu bapaknya konsisten feeding rules, begitu ada neneknya atau kakeknya ambiar semua. Kalau nggak konsisten akhirnya jadi percuma tuh. Makanya kembali lagi it takes a village to raise a child. Semua support system harus diedukasi juga. Oke. Mungkin terakhir dok, dokter ada pesan nggak buat ibu-ibu di rumah yang lagi pusing empati? Jangan meribetkan MPASI karena prinsipnya MPASI itu sangat sederhana. Cari bahan yang locally available and affordable aja, dan yang paling penting adalah untuk mengevaluasi apakah MPASI-nya sudah cukup atau enggak, apakah MPASI-nya udah oke atau belum. Jangan lupa untuk selalu pantau pertumbuhan, timbang berat badan, kalau di bawah 2 tahun berarti harus telanjang. Kemudian ukur panjang badan dengan alat yang benar. Alat yang benar tuh infantometer, kayak yang papan ya, nggak boleh pakai meteran. Kemudian plot di kurva. Jika berat badan menurut umur baik, tinggi badan atau panjang badan menurut umur baik, status gizi baik, kenaikan berat badannya selalu adekuat, berarti aman. Jangan overthinking. Oke, thank you dokter. Sama-sama. Semoga bermanfaat obrolan kita. Dokter sehat selalu. Terima kasih. Makin pasiennya makin banyak. Jangan dong. Udah banyak banget ya. Oke, thank you dokter. Ini bukunya buat saya dok ya. Makasih dok ya. Sama-sama.